Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita. Di sini saya akan membagikan video mengenai miastenia gravis. Miastenia gravis merupakan gangguan yang mempengaruhi transmisi neuromuskuler pada otot tubuh yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang atau volunteer. Karakteristiknya muncul berupa kelemahan otot yang berlebih. Pada umumnya terjadi kelelahan pada otot-otot volunteer yang dipengaruhi oleh fungsi saraf kranial, yang dimana yang paling sering terkena itu wanita usia 15-35 tahun, dan untuk pria usia sampai 40 tahun. Kemudian miastenia gravis itu terbagi atas 4 golongan. Golongan pertama itu gejala-gejalanya hanya terdapat pada otot-otot vaskular, otot-otot okular. Yang kemudian golongan kedua 2A itu miastenia gravis umum, tetapi dia hanya ringan. Kemudian ada golongan 2B yang dimana miastenia gravisnya sudah umum ke berat. Kemudian yang ketiga ada miastenia gravis akut yang berat, yang juga mengenai otot-otot pernafasan, yang dimana nanti akan membuat otot-otot pernafasan itu melemah dan tidak bisa memompa paru-paru. Kemudian golongan keempat ada miastenia gravis kronik yang berat. Kemudian etiologinya belum diketahui dengan jelas, tetapi ada beberapa dari ACHR yang menyampaikan bahwa etiologi dari miastenia gravis itu antara lain kelainan autoimun atau kelebihan kolinesterase. Kemudian ada genetik juga bisa mempengaruhi, yang dimana genetik ini bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami penyakit miastenia gravis. Faktor risiko yang menyebabkan seorang bisa kena miastenia gravis antara lain ada infeksi ataupun virus, stres. Baiklah, di sini ada penanganan untuk kasus miastenia gravis yang dimana dikemukakan oleh Dr. Wilson, yang dimana pasiennya ini, miastenia gravis ini adalah suatu gangguan autoimun yang mempengaruhi transmisi neuromuskular yang menyebabkan kelemahan umum atau lokal yang ditandai dengan fatigability, yang dimana fase kronisnya itu mempengaruhi pernafasan. Kemudian adapun penanganan kegawat daruratannya ialah patofisiologinya pada pernafasan itu ada pada gagal pernafasan neuromuskular, fungsi ventilasi menurun melalui dua mekanisme. Yang pertama itu kelemahan otot pernapasan atau kelelahan melibatkan diafragma dan otot-otot interkostal, dan yang kedua ada kelemahan orofaringeal yang mempengaruhi obstruksi saluran nafas bagian atas dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekret. Kelemahan otot pernapasan menyebabkan tidak volume pernapasan rendah dan pertukaran gas yang buruk menyebabkan takipne dan kemudian hiperkapnia. Selanjutnya bisa memperburuk hipoksia. Kemudian secara klinis pasien akan sering berhenti selama bicara dan sesak napas. Pasien membaik dalam posisi tegak. Pasien miastenia gravis yang mengalami kesulitan pernapasan dapat mengalami krisis miastenia atau krisis kolinergik. Sebelumnya, kemungkinan ini dapat dibedakan. Pastikan ventilasi dan oksigen memadai sangat penting. Pasien dengan krisis miastenia dapat mengalami apne tiba-tiba dan mereka harus diperhatikan dengan seksama. Penanganannya seperti biasa, kalau di airway and breathing, membuka jalan napas, penyedotan cairan sekret, pemberian oksigen aliran tinggi, dan mengatur saturasi oksigennya dengan pulse oximetry. Jika pernapasan tetap tidak memadai, ventilasi dan back valve max sambil siapkan intubasi segera. Setelah jalan nafasnya aman, penyelidikan penyebab pemburuknya miastenia gravis dapat dilanjutkan dengan penyebab yang paling utama, yaitu infeksi, diikuti oleh pengobatan yang tidak memadai dengan kolinesterase inkubator. Kemudian dilakukan chest X-ray yang diindikasikan untuk menentukan adanya aspirasi atau
pneumonia yang biasanya terjadi pada pasien miastenia gravis. Kemudian akan dilakukan foto ronsen, CT scan atau MRI. Dan pasien dengan miastenia gravis ini akan lebih baik diletakkan di ruangan ICU atau intensive care unit, yang dimana respirasi spontan sangat penting dalam manajemen krisis miastenia. Kemudian dan untuk di ruangan udah kita bahas. Kemudian ada terapi farmakologi, yaitu pemberian imunoglobulin intravena atau IVIG dan plasma exchange. Pemberian khas IVIG adalah 4000 mg per kilogram sehari selama 5 hari. Kemudian efek samping yang paling umum yang terkait dengan IVIG adalah sakit kepala. Kemudian pemberian plasmaferesis, dan yang terakhir ada kortikosteroid, yang dimana digunakan dalam hubungannya dengan IVIG dan PE, prednisolon dosis tinggi 60-100 mg per hari atau 1-1,5 mg per kilogram. Baiklah, hanya itu yang saya berikan mengenai miastenia gravis. Terima kasih.